Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kawasan Desa Klantanlo, Kecamatan Wulang Gintang, Kabupaten Flores Timur menjadi lokasi dengan korban jiwa meninggal dunia terbanyak, total 9 orang. Akibat lontaran batu pijar erupsi, jejak lubang menganga di tengah pemukiman warga dan menyebabkan bangunan rumah warga hancur. Semua Bapak. Inilah tangisan warga korban terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Desa Klatanlo, Kecamatan Wulang Gintang, Kabupaten Flores Timur, menjadi lokasi dengan korban jiwa meninggal dunia terbanyak dengan total 9 orang. Sejumlah bangunan rumah warga, fasilitas pendidikan, dan bangunan pemerintah hancur akibat terkena lontaran batu pijar erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Serta kejadian ini meninggalkan banyak jejak lubang menganga. Saat terjadi erupsi pada 4 November 2024, banyak warga yang menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, terdapat 7.000 jiwa mengungsi di posko, sementara 5.000 jiwa mengungsi secara mandiri atau menumpang di rumah warga. Merespon bencana ini, gelombang relawan dari berbagai organisasi dan komunitas sosial mulai berdatangan ke lokasi bencana di Kabupaten Flores Timur untuk bergerak, menggalang donasi, dan menyalurkan bantuan kepada warga. Tim Liputan DAI TV. Pemirsa, langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan Jimmy Pukai, relawan komunitas pelaut NTT Floba Morata. Halo, selamat siang Bang Jimmy, apa kabar? Ya, selamat siang Mbak Ria. Nah, kabar baik, kabar baik. Ya. Baik Bang Jimmy, sebelumnya terima kasih ya Bang ya sudah bersedia untuk berbincang bersama kami di Halo Indonesia. Oke, sama-sama, terima kasih. Baik, Bang Jimmy, ini boleh tahu nggak sih Bang, ini Bang Jimmy berangkat dari mana nih sampai akhirnya tiba di lokasi bencana erupsi Gunung Lewotobi dan juga membantu mereka yang terdampak? Saya sendiri sebenarnya domisili di Jakarta. Saya di Cilangkap, Jakarta Timur. Jadi saya bersama keluarga tergerak untuk membantu keluarga korban terdampak erupsi di Gunung Lewotobi. Jadi kita berangkat dari Jakarta, transit Kupang, dan kita logistik dari relawan dari tim kami, dari komunitas kami Pelaut Floba Morata, kita ada semua terpusat di Kupang. Setelah dari Kupang kita dengan kapal feri Labalekan, KMP Labalekan, kita berlayar menuju ke Larantuka kurang lebih 18 jam. Setelah itu semua logistik kita angkut dengan pick-up yang tim kita sudah siapkan untuk distribusi langsung door to door ke pengungsi mandiri yang ada di seputaran daerah terdampak. Baik, ini sejak kapan Bang bantuan yang diberikan oleh komunitas Bang Jimmy beserta teman-teman di sana? Saya dari tanggal 10 kita sudah di lokasi. Dari tanggal 10 saya sudah di lokasi untuk berkontribusi langsung ke melayani masyarakat yang terdampak di lokasi. Baik, saat tiba di lokasi, bagaimana Bang Jimmy melihat situasi dan kondisi di sana? Ya, suasana sendiri ya kita sangat terharu karena lingkungan, alam rumah dan yang di mana mereka tempati semua hancur, berantakan. Memang itu yang sangat miris. Jadi kami sangat tergerak. Awalnya saya berpikir hanya 1 minggu harus stay di lokasi bencana, tetapi mempertimbangkan beberapa hal terkait kondisi sekarang, saya dan teman-teman sepakat kita masih melanjutkan tahap kedua untuk bantuan para korban terdampak di erupsi di Gunung Lewotobi. Baik Bang Jimmy, kalau boleh tahu bantuan apa saja nih yang diberikan oleh komunitas Floba Morata dan juga Bang Jimmy di sana? Jadi kita kemarin bantuan-bantuan yang kita sudah berikan kepada masyarakat terdampak di sekitar, baik di rumah-rumah warga maupun di pengungsi, berupa beras, paket beras yang 5 kilo,
air mineral water itu yang botolan itu, juga kita berikan masker, Indomie, Tupperware tempat makan, kelas, dengan beberapa bantuan lain yang mereka butuhkan urgent di lokasi, seperti tempat nasi untuk nasi bungkus begitu. Baik Bang Jimmy, sebenarnya Bang Jimmy kalau boleh lihat bagaimana kondisi pengungsi yang ada di sana, sebenarnya apa yang mereka butuhkan atau barang-barang atau logistik yang penting saat ini Bang Jimmy? Untuk sementara ini kan logistik mereka dapat dari dapur-dapur umum yang ada di yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah setempat kerjasama dengan BNPB dan LSM di lapangan ya. Jadi itu sudah lumayan bagus. Sedangkan yang mereka butuhkan sekarang kan ini menyongsong musim hujan. Sedangkan masyarakat terdampak kan mereka banyak di tenda-tenda penampungan yang disiapkan oleh teman-teman dari BNPB, yang dimana tenda ini alasnya kan masih terpal. Di saat musim hujan ini kalau nggak ada alasnya di bawah, tidak ada alasnya di bawah, berarti tempat kasur yang mereka menjadi tempat tidur mereka dan barang-barang mereka pasti semua terhanyut atau kena air hujan ya, kebanjiran. Jadi mungkin respon cepat yang mereka butuhkan sekarang semacam Tupperware plastik ataupun tempat Tupperware yang bisa kita, kalau di Jakarta kita bisa buka, yang awalnya dari sana kita lipat, tapi setelah sini kita buka dalam konteks yang agak besar, yang itu mereka butuhkan untuk simpan barang-barang mereka. Karena mereka barang-barang yang bisa mereka selamatkan dari rumah mereka yang hancur, berantakan akibat erupsi ini, hanya mereka bisa tampung di kamp pengungsi. Sedangkan mereka tidak punya tempat lain, alternatif lain. Sehingga kita minta, mereka sangat berharap bisa memberikan bantuan kemasan tempat kayak box-box ataupun berupa yang bisa dipres, yang mana ketika sampai di sini kita buka jadi kapasitasnya agak besar, bisa simpan barang-barang mereka. Jadi nanti pun mereka butuh untuk kita kerjasama sama teman-teman yang udah di lapangan ya, seperti untuk bikin tatakan yang dari kayu, dari triplek, sehingga nanti ketika hujan datang airnya tidak langsung menghantam mereka yang dalam pengungsian, karena itu nanti jadi kebanjiran, jadi mereka susah untuk tidur, mengganggu kesehatan mereka, dan barang mereka pasti hanyut ke bawah air lagi. Baik, berarti membutuhkan wadah plastik begitu ya Bang Jimmy ya, untuk mengemas barang-barang mereka yang berhasil diselamatkan saat bencana erupsi gunung tersebut. Kemudian Bang Jimmy, lalu bagaimana kondisi posko-posko yang di sana? Bagaimana keadaan mereka, para pengungsi di sana Bang Jimmy? Jadi mereka yang terdampak yang ada di posko-posko pemerintah dan teman-teman dari BNPB juga tanggap sudah siapkan untuk tim kesehatan, untuk mengecek mereka, untuk lansia, ibu-ibu hamil, anak-anak kecil, dan juga warga terdampak yang sakit bisa langsung secara gratis langsung merapat ke posko yang kesehatan yang telah disiapkan bersama Kementerian Kesehatan. Dan juga apapun kebutuhan mereka seperti air minum ataupun makanan lain, makan sarapan pagi, siang, mereka berkoordinasi tetap dapat pelayan dari dapur umum yang telah disiapkan oleh tim di lapangan. Baik, banyak sekali bala bantuan ya Bang ya, bukan hanya dari komunitas namun juga peran pemerintah juga turut hadir. Lalu Bang, dengan adanya bencana erupsi ini, apakah juga ada anggota dari komunitas atau dari Bang Jimmy sendiri yang menjadi korban dari erupsi Gunung Lewatobi ini, Bang Jimmy? Ya, kebetulan korban dari kan satu biarawan ya, suster yang meninggal dari biara SSP Sokeng, dan juga 7 lain itu kebetulan keluarga dekat dari keluarga saya. Jadi yang satu keluarga meninggal, dan juga ada satu orang tua yang ibu Yosefina, ya itu juga keluarga dari ibu saya. Baik Bang Jimmy, sebelumnya saya mengucapkan bela sungkawa ya kepada Bang Jimmy dan juga keluarga yang ditinggalkan. Dan mungkin Bang Jimmy, ini pemirsa dan juga masyarakat di rumah ini mungkin sedang menonton nih dengan melihat baiknya para relawan yang membantu di sana. Lalu bagaimana Bang Jimmy bila ada bala bantuan atau dari komunitas di berbagai daerah ingin menuju ke lokasi untuk memberikan bantuan dari mereka, Bang Jimmy? Jadi banyak sudah di medsos kan yang sudah diposting untuk bisa menyalurkan bantuan langsung, ataupun seperti yang kami lakukan ya, turun langsung ke lapangan itu kita selalu melalui jalur laut ya, kita melalui kapal dari Surabaya ke Maumere, dari Maumere bisa langsung ke lokasi erupsi ya, pengungsian.
daerah terdampak. Dan juga satu akses lagi dari Larantuka. Larantuka pun mereka harus dari Kupang pakai kapal baru bisa ke logistik bisa masuk ke Larantuka, ke daerah terdampak di Flores Timur. Baik. Begitu. Bang Jimmy, apakah itu jalurnya aman untuk dilalui oleh para komunitas mungkin yang ingin datang ke sana membantu para pengungsi? Untuk sejauh ini dari Maumere itu ada 2 jalur. Jadi kita lewat bisa sampai di Nebe dibagi 2 jalur. Kalau ketika teman-teman yang di lapangan memberi izin kita untuk akses masuk kita melalui Hokeng, berarti aman. Nah, kita harus ikutin aturan main di lapangan ya, dari teman-teman kepolisian ataupun dari TNI yang ada di lapangan yang mengarahkan kita. Kalau ketika jalur masuk dari Maumere, kalau untuk jalur Hokeng nggak aman, berarti diarahkan ke pantai utara. Jadi nanti kita tembusnya di tempat saya berdiri sekarang. Itu depan mukanya jalur utara. Ketika aman, kita lewat Hokeng, berarti kan kita keluarnya dari Konga. Jadi kita harus koordinasi terus sama relawan di lapangan maupun petugas-petugas yang disiagakan di lapangan. Baik, terima kasih atas informasinya Bang Jimmy. Semoga juga pemirsa di rumah juga ingin tergerak untuk membantu korban-korban para pengungsi yang ada di sana Flores Timur. Terima kasih Bang Jimmy juga telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih atas bantuannya dan juga kita harapkan warga di sana juga bisa kembali beraktivitas seperti kembali semula. Terima kasih Bang Jimmy. Sampai jumpa. Oke, sama-sama. Oke, sama-sama. Ya, salam sehat. Oke. Pemirsa, selain bantuan dari relawan, kita akan mengetahui lanjut upaya dari pemerintah untuk merelokasi para pengungsi. Kita akan mengundang Bapak Agus Rianto, Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.